Ada orang-orang yang ketipu dengan sholatnya. Mana? Golabat alaihim alwaswasatu fi ikhraji hurufil fatihati min makharijiha. Orang yang sholat mikirin huruf-huruf Al-Quran keluar dari makhraj-makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau sekiranya huruf Fatihahnya itu enggak sesuai, maka sholatnya enggak sah. Masih ngurusin aja bacaan, masih ngurusin aja suara-suaranya, maka itu orang udah ketipu dengan membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Padahal kata Imam Ghazali, wala yatafakkaru fi asrari Fatihatil kitab wala fi ma'aniha. Dia enggak tahu rahasia Fatihah, dia enggak tahu maknanya Fatihah. Walam ya'lam annahu lam yukalliful khalqa fi tilawatil Quran min tahqiqi makharijil huruf. Dan dia enggak tahu bahwa Allah nyuruh kita bukan bagusin huruf, tapi maknanya, pahami maknanya, selami, dan maknanya amalkan. Walaupun bacaannya jelek, tapi kalau dia udah ngamalin tuh wali tuh. Bacaan Fatihahnya kagak bagus, suaranya jelek, tapi dia mau ngamalin Quran, tahu rahasia makna dibalik kandungan isi Al-Quran, tuh wali tuh. Allah tuh nyuruh mempelajari Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tuh Quran, bukan masalah makharij. Kata Imam Ghazali, orang yang ngurusin suara, orang yang ngurusin makhraj dalam baca Al-Quran ataupun lagi sholat, itu orang ketipu. Kalau dia nggak tahu maknanya, kalau dia nggak tahu rahasia-rahasianya. Jadi jangan sampai kita tertipu. Baca Quran cuman sebatas lantunan lagu, kalam-kalam ilahi. Apa yang dibaca itulah yang dia langgar. Ada ayat-ayat janji Allah, dia tidak tertarik. Ada ancaman Allah, dia malah melabraknya. Ada nikmat Allah, dia kufuri. Ada siksa Allah, malah dia menantangnya. Ini orang kagak paham sama Quran. Kalau dipakai dalam keseharian, tuh orang ketipu dengan membaca Al-Quran. Wahada gururun azimun. Ini ketipu yang besar tuh. Wa mitluhum man hamala risalatan ija ila majlisi sultan. Sama aja orang yang membawa surat kepada kehadapan raja. Wa amaru ayyu wa umiru ayyu addiyaha ala wajhiha. Itu orang disuruh serahin ke raja ini apa? Suratnya. Fa akhadha yu'addi risalah, tuh orang ngambil surat tersebut dikirim ke raja, wa yata'annaku fi makharijil huruf. Tapi surat yang dibaca di hadapan raja banyakan lagu. Wa yata'annak tuh banyakan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami sampaikan kepada Tuan Raja bahwasanya ini adalah perintah daripada negara Siano. Orang yang ngurusin makhraj, orang yang ngurusin suara dalam baca Fatihah itu sama tuh lagi baca surat depan raja begitu. Wa yu'idaha marratan ba'da ukhra, diulang begitu lagi. Wa huwa ma'adzalika ghafilan an maqsudi risalah, sampai dia nggak tahu maksud dan tujuan apa isinya itu surat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pesan daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin apa? Lu gak usah takut, dunia ada yang ngurus. Tapi kita lupa bahwa dunia ada yang ngurus. Seakan-akan kalau gak ada gua, semua acara, semua sesuatu, semua keadaan akan antah berantah.
Yang dimaksud kita sholat baca Fatihah adalah menyelami, mentadaburi bacaan yang kita baca, bukan hanya sebatas lantunan dan makhraj. Wa mura'ata hormatil majlis, dan dia lupa bahwa dia sedang di hadapan raja tapi lagunya tengil. Fahadha la syakka annahu tuqamu alaihi siyasah, maka ini orang kagak diragukan lagi bakal dipancung. Wa yuradu ila daril majanin, dipulangin kepada di penjara bersama orang-orang gila. Ayuh kamu alaihi bifaqdil akli, dihukumi kita nggak punya akal. Kalau ada orang sholat Allahu Akbar menghadap Allah, ngurusin suara, ngurusin makhraj, tapi nggak tahu makna apa yang dibaca, itu sama aja engkau menghadap kepada Tuan Raja membawa satu surat, engkau banyak gaya, banyak lagu, tapi kau nggak paham apa maksud dan tujuan dari surat, maka engkau akan disiksa oleh raja tersebut, masukkan penjara bersama orang-orang gila karena engkau dihukumi tidak mempunyai akal. Wallahu alam bissawab.